Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Patmayanti. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 Kementerian Agama Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu LPTK Setahen Empu Kuturan dengan NIM PPG 24011 71205 dengan nomor peserta 7160770671130063. Dengan ini siap melaksanakan praktek ujian kinerja pada pembelajaran pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 7 Denpasar di kelas 97 dengan materi budaya hidup bersih dan sehat menurut Weda. Dengan ini mohon kesan dan sarannya untuk pembelajaran pendidikan agama Hindu ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Masih semangatkah belajar hari ini? Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau mimpin persembahyangan? Oke, Chandra. Ayo maju ke depan, Chandra. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sikap tangannya mesti ke arah anak. Tutup matanya. Om Saraswati Namastubyam. Om Saraswati Namastubyam. Warade Kamarupini. Warade Kamarupini. Widya Rambam Karisyami. Widya Rambam Karisyami. Sidir Bawantu Mesada. Sidir Bawantu Mesada. Berdoa selesai. Oke, silahkan duduk. Oke, sebelum kita belajar, Ibu ingin absen dulu ya. Cynthia. Hadir. Oke, Trisna. Hadir. Semua hadir ya? Oke, sebelum mulai belajar, kita tepuk dulu ya. Ayo. Oke. Ya. Tepuk pramuka. Sekali lagi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi, ada yang tahu? Apa? Ya, apa Dika? PHBS. Oke, PHBS. Apa itu PHBS kira-kira? Ya, Ruby. Pola hidup bersih dan sehat. Oke, pola hidup bersih dan sehat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi budaya hidup bersih dan sehat menurut Weda. Ya. Nah, sebelum kita bahas terlebih dahulu tentang budaya hidup bersih dan sehat itu, nah kalian lihat sendiri di sini ada sebuah gambar. Apa sih kaitannya dengan materi hari ini? Sekarang kan kita belajar tentang budaya hidup bersih menurut Weda. Nah, kenapa Ibu bisa memberikan gambar seperti ini kepada kalian? Kira-kira pandangan kalian atau pola pikir kalian seperti apa? Coba kaitkan dia. Iya, Cynthia. Oke, orang yang sedang melakukan PHBS di tempat umum bisa. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah. Oke, pernah nggak kalian lihat seperti ini? Soal nomor 2, pernah nggak kalian lihat ada orang yang ngambil sampah di sungai atau selokan? Pernah? Oke. Kalau menurut kalian gimana? Pandangan kalian pertama kalau lihat orang seperti itu gimana? Kagum. Kalau kalian disuruh seperti mau nggak? Ibu garis bawahi ya, mau ya? Oke, nomor 3 sudah dijawab. Apa hubungannya? Yaitu sekarang kan kita belajar tentang budaya hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kalian pada materi hari ini, tujuannya apa? Supaya kalian dapat memahami dan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat menurut ajaran Weda. Bukan cuma memahami, tapi kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian itu diharapkan bisa memahami apa sih budaya hidup sehat itu, pengertian secara umumnya seperti apa. Ya, yang kedua, kalian bisa menganalisis, oh budaya hidup sehat menurut Weda itu seperti apa. Ya,
Terus yang ketiga, apa sih manfaatnya kalau kalian mau menerapkan budaya hidup sehat? Apakah untuk diri kalian, orang lain, dan sekitarnya? Itu maksudnya. Oke, jadi materi yang akan dibahas pada bab ini, nah, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada pengertian budaya hidup bersih dan sehat. Ya, terus budaya hidup bersih dan sehat menurut Weda. Dan yang ketiga, contoh penerapan budaya hidup bersih dan sehat. Apa itu budaya hidup sehat? Kalau dari segi pandangan kalian itu seperti apa? Kalau sudah membudaya, itu artinya sudah dilakukan setiap hari, sudah mengakar dalam diri kalian. Jadi, kalian tidak perlu disuruh lagi, ada sampah, kalian langsung inisiatif, ambil sampahnya. Jadi, kalian budaya hidup sehat di sini artinya kalian sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga apa? Menjaga lingkungan tetap bersih. Bukan cuma lingkungan, tapi diri kalian juga. Sebelum kalian sekolah kan kalian juga harus mandi dulu, gosok gigi dulu, keramas dulu, dan lain-lain. Kalau kalian nggak merawat diri kalian sendiri, masa orang lain yang merawat diri kalian? Benar kan? Nah, itu modelnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, budaya hidup bersih itu seperti apa. Jadi, perilaku yang mengedepankan kebersihan sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekedar perilaku, tapi sudah diterapkan. Jadi tidak perlu yang namanya sudah budaya, mengakar, langsung inisiatif kalian ngambil sampah. Dalam kitab Dharma Sastra, Adhyaya 5/109, di sana dikatakan, tubuh itu dibersihkan dengan apa? Air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Terus, jiwa dibersihkan dengan ilmu dan pengetahuan. Serta akal dibersihkan dengan Oke. Terus jiwa dibersihkan dengan ilmu. Kenapa bisa demikian? Maksudnya apa? Karena kalau kita tidak belajar ilmu pengetahuan, kita tidak tahu yang mana yang baik, yang mana yang salah. Ya, tidak ada yang menuntun kita. Ya. Terus akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Artinya kita belajar memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, apa yang harusnya kita lakukan dari setelah kita yang namanya belajar ilmu itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Paham maksud dari sloka tersebut? Ada pertanyaan? Pas? Oke, selanjutnya itu PHBS menurut Ayurveda. Oke, dalam Ayurveda, bisa kalian lihat di sana tulisannya? Dalam Ayurveda, tubuh kita di pagi hari itu biasanya di detox ya. Makanya pagi hari kita diwajibkan atau dihimbau untuk minum air putih. Ya, jadi supaya pencernaan kalian itu lancar. Jadi dalam Ayurveda, diajarkan kalian mengontrol pola makan kalian. Oke, upaya menjaga kesehatan menurut Weda itu ada 3. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama, ahara, menjaga makan. Maksudnya menjaga makan itu seperti apa? Coba lihat, itu gambar apa itu? 5 sehat, sempurna gitu ya? Berapa? 4 sehat, 5 sempurna. Oke, maksudnya itu apa Chandra? Coba Chandra. Porsi makan protein, serat, semuanya itu udah diatur biar nggak terlalu over. Biar nggak terlalu over, ya gitu ya? Biar rata bos. Biar rata, ya. Jadi gini ya. Jadi ahara itu artinya menjaga pola makan kalian. Jadi kalian makan biar tidak cuma nasi sama lauk aja, harus ada sayur, harus ada susu, air, buah. Jadi harus, ya. Selanjutnya, wihara, gaya hidup diperhatikan. Maksudnya itu gambarnya kayak gimana? Maksudnya itu apa menurut kalian? Nah, yang pertama, kalian lihat ada jam di sana, benar kan? Nah, atur waktu tidur kalian. Waktu tidur itu normalnya berapa? Sudahkah? Sudah. Terus yang itu tidak minum minuman beralkohol, ada di sana, benar kan? Ada air di sana, artinya kalian dianjurkan mengkonsumsi air putih. Terus apa itu lagi? Ada buah. Jarang merokok. Apalagi tuh yang kecil tuh?
Jangan makan makanan cepat saji. Itu ada gambarnya di samping bawah rokok itu. Benar kan? Nah. Terus ada lagi ausade, yaitu cek kesehatan secara berkala. Maksudnya apa? Pentingkah ini? Pernah kalian cek kesehatan? Kapan? Sampai tahun kemarin. Ya, 1 tahun kemarin. Berarti enggak ya berkala? Tiap tahun berkala. Tiap tahun. Aduh. Jadi maksudnya gini nak. Jadi kalian perlu cek kesehatan rutin ya, karena kita kan pernah tahu kapan kita sakit. Memang sih kita kelihatan sehat aja. Tidak pernah panas atau apa, tapi tidak ada salahnya untuk cek. Contoh penerapan PHBS. Kira-kira ada yang tahu? Yang pertama itu di mana? Di tempat tidur. Jadi penerapan PHBS di mana itu? Oke. Ya ini? Kok bisa kalian bilang di sekolah? Oh, karena pakai baju sekolah. Salah satunya yaitu dengan cara mencuci tangan. Terus yang ini? Orang ngapain itu? Gotong royong. Terus di mana? Jadi penerapan PHBS di masyarakat. Itu duluan. Terus yang terakhir penerapan PHBS di pura. Apa tuh tulisannya yang di pura itu? Bisa lihat? Bisa lihat? Poco, tangkil, mensing biso, buang sampah pada tempatnya, itu maksudnya. Nah, manfaat hidup bersih dan sehat. Ada 4 manfaat. Apa aja itu? Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri, yaitu terhindar dari berbagai macam penyakit. Semua juga pengen seperti itu, bener kan? Oke. Yang kedua, apa? Berenergi dan semangat. Sudahkah kalian merasa seperti itu? Evan, sudahkah? Sudah. Kamu sedikit bengong, Van. Sudah. Terus berperilaku positif, sudahkah? Sudah. Meningkatkan produktivitas, sudahkah? Sudahkah? Kok ragu, sudahkah? Sudah. Oke, sekarang Ibu punya sebuah video, silahkan dilihat. Akan ditonton ya. Oke, sudah? Oke. Oke, sudah anak-anak? Kira-kira apa pendapat kalian tentang video tersebut? Setelah kalian nonton ini, apa yang kalian dapatkan? Yang cewek 1, yang cowok 1. Ya, Ruby. Tidak bermalas-malasan. Oke, tidak bermalas-malasan. Selain itu, ada lagi? Ya, Kenzi. Jangan meniru. Jangan meniru seperti tokoh yang cowok, seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Ada lagi? Iya. Melakukan hidup sehat seperti yang cewek, seperti itu ya. Oke, Ibu ingin nanya, apa saja yang dilakukan yang cewek tadi? Yang cewek tadi kan kalau nggak salah dia menerapkan pola hidup bersih dan sehat, bener kan? Siapa yang bisa menjelaskan apa aja? Ya, Yura. Menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Oke, ada lagi? Ada lagi? Iya. Oke, mengatur jam tidur dan berusaha bangun pagi, bisa. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Ibu ingin kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kita sepakati aja satu kelompok dari 5 orang. Mengingat kalian jumlahnya 20. Benar kan? Oke, langsung duduk dengan anggota kelompoknya. Rolling, tempat duduk, rolling. Oke, kelompok 1. Oke, anak-anak. Nah, Ibu kan sudah kasih kalian LKPD. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Sudah? Tolong diisi identitasnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, di sana ada tugas yang pertama, yang itu ada kaitannya dengan video.
Ya, berikan pendapat kalian tentang video tersebut. Terus, sudah? Di sana ada 4 pertanyaan LKPD-nya, yaitu tentang pengertian budaya hidup sehat. Nanti kalian membuat mind mapping, ya. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi apa yang menurut kalian gini, senangi. Oke? Nanti kalian presentasikan di depan. Silahkan mulai diskusi. Nanti kalau udah selesai dikirim ke WA Ibu ya. Pertanyaannya di belakangnya. Apanya? Ini pertanyaan dibuat. Ini nggak usah dibuat pertanyaan, kan udah ada di sini nih. Sekalian kan jawab pertanyaannya tuh buat mind mappingnya. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Sebelum kita presentasi, Ibu cek sambil Ibu ngecek ya. Kita ice breaking dulu. Oke, berdiri semua. Aih. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Ibu hitung ya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat kakak. Aye. Sekali lagi. Semangat kakak. Aye, aye. Oke. Kelompok 1, ayo siap-siap. Berdiri. Ayo presentasi. Boleh dimulai. Ya, jadi Swastiastu. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi penerapan PHBS di rumah. Sebelum kami menutupnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, Ruby. Mengapa PHBS harus juga dilakukan di lingkungan? Oke, mengapa PHBS harus dilakukan di lingkungan rumah? Jadi kebersihan itu dimulai dari kita. Kalau kita tidak mulai dari rumah, nggak mungkin kita langsung mulai dari masyarakat. Nah, karena itulah rumah adalah fondasi penting untuk melakukan PHBS sendiri. Oke, di sini Ibu ingin menambahkan sedikit ya. Jadi, kenapa PHBS itu dilakukan di rumah? Karena segala sesuatu itu berasal dari sana. Itu yang pertama, PHBS dilaksanakan yang pertama itu di rumah, baru di lingkungan sekolah dan lain-lain. Oke, tepuk tangan buat temannya ya. Selanjutnya, ya, maju. Ya, cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan paramesan. Oh, Santi. Oh. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya ya. Nah, selain yang dibilang oleh teman-temannya, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu apa? Kalian bisa, ada piket kan? Nah, di kelas. Nah, terus ada juga kalau kalian misalnya habis makan, buang sampah di tempatnya. Ibu kasih kuisis buat kalian. Ya. Oke, sudah. Ibu mulai ya. Ayo, langsung mulai. Oke, sudah semua ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, nilai tertinggi ada di Chandra. Tepuk tangan buat Chandra. Yang kedua siapa nih? Anjani, nilainya 90. Oke. Terus Rayat 80. Setelah Ibu lihat hasilnya, sudah banyak yang bagus. Banyak juga yang mungkin kurang fokus. Tolong hati-hati lagi dalam menjawab. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Chandra. Kembali lagi. Ya. Dari pelajaran hari ini Ibu ingin bertanya dengan kalian. Senangkah kalian belajar hari ini? Terus apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian belajar PHBS? Apa? Oke, yang paling penting penerapannya ya. Oke, penerapan PHBS. Intinya gini nak, PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat yang mana kalian sendiri yang bisa terapkan, bukan orang lain. Pikirannya kita juga harus positif. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat menurut ajaran yoga. Jadi lebih ke melatih pola pikir kalian, mental kalian, cara kalian mengendalikan kesabaran, seperti itu. Ibu punya pesan-pesan buat kalian. Jadi pelajaran hari ini jangan cuma sekedar teori saja. Yang Ibu inginkan adalah kalian praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena sehat itu mahal nak, ya.
sehat yang paling penting. Oke? Ingat pola makan kalian, terutama kalian masih remaja, jangan suka makan makanan cepat saji. PHBS menurut ajaran Weda ada yang namanya mengatur pola makan. Jangan makan makanan cepat saji. Jangan makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam. Itu juga akan menyebabkan kalian sering sakit. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin? Yuk, Sipya. Om Dewa Suksama Parama Cintya Nama Swaha. Om Dewa Suksama Parama Acintya Nama Swaha. Sarwa Karya Prasidanta. Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat.